Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Muhammad Ilham Alimuddin di channel YouTube Setia DDN. Hari ini kita akan membahas di mata kuliah pengantar manajemen bertema proses pengambil keputusan. Teman-teman, tahukah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari proses pengambilan keputusan itu ternyata sangat sering dilakukan? Bayangkan, ada 6.500 kali menurut penelitian manusia mengambil keputusan dalam waktu sehari. Mungkin teman-teman tidak memperhatikan ya, karena kenapa? Keputusan yang diambil itu sangat remeh-temeh, sangat mudah. Misalnya, kalian mau makan, tadi saya lagi lapar, sarapan pagi, tapi memilih antara mau makan nasi goreng atau pergi beli coto, kayak seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat kita mengambil keputusan. Misalnya tadi saya mau ngambil video ini, memilih antara ambil video di kampus atau di pinggir pantai atau di gunung gitu, agar lebih keren sedikit. Nah, keputusan itu mulai dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling rumit. Kemarin ada teman saya, dia galau gitu. Dia ingin memilih antara kuliah S3 atau membeli rumah. Nah, itu kan butuh kalkulasi yang matang. Ada juga teman perempuan saya, jika dia lanjut S3, ketakutannya adalah ketika dia doktor, karena dia adalah seorang bangsawan dari keturunan bangsawan Andi. Jadi ketika dia kuliah, dia akan memikirkan bagaimana dengan calon suaminya. Kemungkinan besar calon suaminya akan berpikir untuk melamar dia karena dia sudah doktor, dia sudah Andi, dan memiliki pekerjaan dosen begitu. Makanya itu menjadi keputusan yang berat antara memilih lanjut S3 ataukah tidak. Konsekuensi masing-masing ada seperti itu. Jadi dibutuhkan kalkulasi yang sangat matang gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik supaya ketika kita mengambil keputusan di kemudian hari kita tidak akan menyesal. Penyesalan itu selalu berada di akhir. Kalau di awal namanya perencanaan, bukan penyesalan. Nah, caranya adalah kita akan simak video berikut ini. Seberapa sering kamu merasa menyesal setelah mengambil keputusan? Baik keputusan tentang masalah profesional ataupun personal, mungkin saat itu kamu merasa keputusan yang kamu ambil adalah pilihan yang salah, pilihan yang tidak menyelesaikan masalah yang ada, atau malah membawa masalah baru. Jadi, bagaimana cara menentukan keputusan yang tepat? How do you make good decisions? Oh, this is a great question. It's usually easier to make a decision early on than it is later on. As more trouble and responsibilities and bad things pile up, suddenly we find ourselves behind, lots of people are mad at us, and now you gotta make a decision to placate or please a bunch of people. If you just made the decision earlier on, it would usually be great. Salah satu alasan kenapa banyak orang cenderung menunda untuk mengambil keputusan adalah karena takut akan perubahan. Dengan porsi yang tepat, ketakutan ini akan membuatmu berpikir lebih hati-hati. Tapi kebanyakan, ketakutan ini justru membuat banyak orang menunda untuk mengambil keputusan. So I think most decisions, it's like, hey, make it. That's the way to make good decisions. Make it. Stop putting it off. Make the decision. Once you make it, stick to it. Try it, implement it, do it. See how it goes before changing or quitting so fast. Mengambil langkah cepat bukan berarti kamu harus buru-buru dan memutuskan sesuatu tanpa alasan yang kuat. Ketika kamu dihadapi pilihan, bekali dirimu dengan informasi yang bisa memperluas perspektifmu. Kamu juga bisa mempelajari kisah orang lain yang pernah mengalami masalah serupa. So before you make your decision, make sure you go out and do some research. What have other informed, happy, joyous, smart, accomplished people done in that area? What did they choose? When faced with the same fork in the road, which way did they go? And it's not about just following the herd or following what everyone else did, but at least it's having perspective. Because maybe they found a third way. You think you have a choice that's A or B? Maybe there's a C. Right down the middle is the right way. Often when we make bad decisions, it's because we forced a false choice. We thought we had to take A or B,
but we didn't realize there was actually A, B, C, D, E, and F. And had we known there were other choices, we would have made a better choice. Pilihan apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, lakukan riset dan perbanyak perspektifmu tentang masalah itu. Kesampingkan rasa takutmu, lalu putuskan. Jadi, keputusan apa yang akan kamu ambil selanjutnya? Jadi, om-om yang ada di video tadi itu menyuruh kita untuk pertama adalah riset, mempelajari, mencari tahu ke banyak orang, ke literasi, ke literatur, ke buku-buku atau bacaan atau kepada siapapun. Yang kedua adalah jangan takut, hadapi masalah tersebut. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, itu kan bisa saja dalam konteks personal. Bagaimana dalam konteks organisasi? Nah, dalam organisasi sumber daya sangat banyak aspek yang terkait, yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, kalau personal kan cuma pribadi, mungkin dengan halnya lain. Tapi kalau organisasi itu melibatkan banyak orang, melibatkan sumber daya lain, dan melibatkan banyak hal. Jadi dibutuhkan pembelajaran atau tahapan yang sangat matang untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan. Ini yang biasanya dipakai baik dalam kehidupan sehari, tapi lebih banyak dipakai dalam perusahaan. Nah, sekarang kita akan simak video berikut ini, tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Check it out. Yang jelas sebetulnya memperhatikan flow atau alir dari proses pengambilan keputusan. Sebetulnya ada 6 langkah untuk mengambil keputusan. Diawali dengan mengidentifikasi sebuah masalah, menganalisis masalah itu bagaimana, kemudian muncul alternatif-alternatif solusi, kemudian membuat satu opsi mana yang terbaik dari yang terbaik, kemudian mengkonversi keputusan tersebut menjadi suatu tindakan, dan terakhir adalah menjalankan tindakan tersebut dan mengevaluasi. Rupanya panjang ya. Mungkin kita beranggapan bahwa namanya pengambilan keputusan itu harus cepat, harus tepat. Padahal sebetulnya teman-teman harus sadari bahwa dalam otak kita sebetulnya mensintesis sebuah informasi. Jadi apapun data yang kita terima, itu adalah bentuk informasi yang kemudian... Nah, itu tadi 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin teman-teman bertanya, kalau di materinya kalian itu ada 5, tapi pada dasarnya sama saja. Nah, proses atau 6 langkah pengambilan keputusan tersebut itu sangat panjang, tapi ini keputusan atau masalah yang biasanya diambil masalah yang rumit ya, bukan kayak atau seperti masalah yang saya ceritakan tadi, misalnya mau makan ya, masa kita mau makan, memilih makan apa, membutuhkan proses pengambilan keputusan yang sangat panjang tersebut. Mungkin saja itu melalui 6 proses, tapi itu terjadi secara alamiah dan tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, bagaimana dengan pimpinan organisasi atau manajer dalam sebuah perusahaan besar? Nah, dibutuhkan alat atau sebuah aplikasi ataupun metode untuk memecahkan sebuah masalah di perusahaan, membutuhkan metode atau model dalam mengambil keputusan. Jadi jika Anda menjadi seorang pemimpin atau menjadi sebuah manajer dalam sebuah perusahaan, mengambil keputusan itu tidak semudah kita memilih makanan yang saya bilang tadi. Kita membutuhkan model atau metode dalam membantu kita mengambil keputusan yang diambil. Contohnya, ketika Anda melintas di jalan Petarani itu kan dibangun jembatan layang. Nah, kalau Anda sebagai pimpinan proyek tersebut, nah dimulai dari jalan mana dulu yang Anda bangun? Apakah di Jalan Alauddin atau di Jalan Petarani yang mulai dibangun tiangnya? Nah, itu kan membutuhkan alat analisis atau metode untuk mengambil keputusan. Nah, kita dalam proses pengambilan keputusan itu kita akan lebih banyak dibantu oleh alat. Nah, ini biasanya dipelajari detailnya akan dipelajari di mata kuliah manajemen operasional.
Kayak seperti itu. Metode-metode kuantitatif yang akan membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Nah, itu rumit. Nah, jadi saya akan hanya membahas secara umum, gambaran umumnya saja mengenai model-model dalam metode kuantitatif mengambil keputusan. Nah, yang pertama, program linear. Nah, program linear ini biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai titik optimum. Optimum yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang atau perusahaan bisa mencapai laba yang maksimum tapi minim cost atau biaya. Misalnya seperti ini. Saya ingin membuat rak yang seperti ini. Kemudian saya juga ingin membuat meja, kursi. Nah, berapa kira-kira biaya yang saya keluarkan untuk membuat ini, kemudian berapa waktu yang saya gunakan, berapa tenaga kerja yang saya gunakan, sehingga bisa mencapai maksimalisasi dari profit atau keuntungan yang saya dapatkan ketika saya ingin melakukan usaha furniture, kayak seperti itu. Nah, itu dibutuhkan hitung-hitungan secara matematik yang disebut sebagai linear programming. Ya, jadi dari hasil di situ kita bisa menentukan berapa banyak yang bisa kita produksi sehingga kita bisa mencapai keuntungan dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah ada namanya analisis jaringan kerja. Analisis jaringan kerja ini biasanya digunakan pada saat membangun sebuah proyek. Nah, ini yang biasa dipakai untuk manajemen proyek. Nah, tadi saya sudah contohkan mengenai jalan tol yang di sepanjang jalan Petarani. Nah, itu pasti menggunakan manajemen proyek, analisis jaringan kerja. Jadi dia membutuhkan manajemen yang terstruktur, yang saling berkaitan sehingga jembatan tersebut bisa terlaksana dengan baik dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi dia sudah menghitung yang mana beton dulu yang dikerjakan, tiang-tiang mana dulu yang digali, dilubangi dan sebagainya, ditanam beton, kemudian dipasang pondasi. Itu semua sudah dijadwalkan melalui analisis jaringan kerja. Nah, kalian akan mempelajari secara detail mengenai manajemen proyek ini atau analisis jaringan kerja ini di mata kuliah manajemen operasional. Nah, di sana Anda akan bertemu dengan istilah PER, kemudian CPM atau analisis jalur kritis juga. Nah, itu akan nanti Anda menemukan hal-hal yang seperti itu mengenai penjadwalan proyek dan sebagainya. Yang ketiga, ada namanya teori antrian. Teori antrian ini pasti sudah familiar buat teman-teman semua. Ketika Anda biasa pergi ke bank, kemudian Anda antri, atau misalnya Anda pergi ke instansi pemerintah, kemudian antriannya sangat panjang, itu menggunakan teori antrian. Pada dasarnya, teori antrian ini digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan ketika fasilitas yang tersedia di sebuah perusahaan itu tidak mencukupi, di mana banyaknya jumlah antrian dari pelanggan atau nasabah jika itu berada di bank. Nah, begitupun juga yang terjadi di instansi-instansi ketika misalnya saya dulu ingin mengurus KTP di Duscapil, itu antriannya sangat panjang. Nah, kenapa kira-kira kepala dinas atau manajer tidak mengambil keputusan untuk menambah customer service-nya sehingga antriannya tidak terlalu panjang? Nah, itu sekali lagi karena persoalan biaya. Menambah fasilitas akan menambah biaya dari perusahaan. Makanya para manajer harus mengambil keputusan yang tepat untuk menangani masalah yang terjadi pada antrian tersebut. Jadi seandainya misalnya dia tambah lagi customer service-nya, berarti dia harus menggaji lagi karyawan, menambah fasilitas komputer, meja dan sebagainya. Tapi jangan sampai minggu ke depannya antriannya tidak terlalu panjang lagi. Nah, itu butuh
kalkulasi yang matang dari seorang manajer untuk mengambil keputusan. Keempat, kita akan mengenal yang namanya game theory atau teori permainan. Nah, manajer mengambil keputusan berdasarkan metode game theory ini itu untuk merespon bagaimana persaingan. Nah, kita lihat di mana ada Alfamart, di situ pasti Indomaret. Di mana akan dibangun Alfamart, kemungkinan besar di situ pasti tidak jauh darinya atau bahkan bersampingan ada Indomaret. Itu artinya apa? Ya, salah satu dari mereka merespon apa yang dilakukan oleh Indomaret. Karena mereka ini bersaing secara kompetitif, ya seperti itu untuk menguasai pasar yang ada di Indonesia. Begitupun juga dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya P&G misalnya dengan PT Unilever, antara sampo-nya dengan sampo yang lain ada produk baru, pasti akan menimbulkan juga memunculkan lagi produk baru. Nah, itu yang digunakan oleh game theory. Keputusan apa yang diambil oleh manajer? Apakah dia bersaing atau misalnya bisa saja dia berkolaborasi, ya, atau kooperatif kerjasama. Misalnya apa yang dilakukan oleh Daihatsu dengan Toyota. Kalau Anda lihat Avanza dan Xenia, ya hampir mirip dengan bentuk bodinya ya atau mesinnya ya. Ya karena kenapa ya? Karena mereka melakukan kerjasama. Nah, tapi kerjasamanya tidak kolutif ya, atau tidak kong kali kon. Apa yang dilakukan oleh Honda dulu dengan Yamaha, motor Honda dengan motor Yamaha. Ya, dia melakukan kerjasama untuk menaikkan harga motor ya supaya dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tapi itu didapat oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu tidak boleh, itu haram bagi undang-undang maupun juga bagi agama. Nah, itulah game teori. Yang kelima, model rantai Markov. Model ini digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan untuk melakukan forecasting atau peramalan yang terjadi di masa akan datang dengan menggunakan data-data yang lama. Misalnya data penjualan dalam satu tahun terakhir itu mengalami peningkatan 1-2%. Nah, kira-kira tahun depan berapa persen peningkatannya? Nah, itulah data yang lama, itu yang digunakan untuk menganalisa data penjualan yang ada. Ya, secara matematis analisis Markov ini digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan. Yang keenam, dynamic programming. Nah, model seperti ini digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan yang biasanya bertingkat atau multi-stack. Itulah model yang digunakan oleh para manajer ketika mengambil keputusan. Jadi dia bertingkat-tingkat, ya seperti itu. Selanjutnya ada namanya teori persediaan atau inventory theory. Teori ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam hal persediaan barang di gudang misalnya. Misalnya saya punya usaha warung makan. Nah, apakah saya membeli dalam jumlah yang banyak ikan misalnya, ataukah saya membeli setiap hari? Nah, itu keputusan yang harus diambil seorang manajer, memilih yang mana lebih efektif dan mana lebih efisien ketika mengambil jumlah barang. Nah, dengan mengingat juga batas kadaluarsa barang yang ada di gudang tersebut. Nah, itulah teori persediaan yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, model simulasi. Model simulasi ini digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan untuk membantu mereka dalam memecahkan masalah yang begitu kompleks. Ya, misalnya masalah penjadwalan, kemudian masalah antrian, kemudian masalah persediaan. Nah, inilah model simulasi yang dilakukan oleh para manajer untuk menentukan dan memecahkan masalah yang dihadapi para manajer. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses pengambilan keputusan dan metode-metode kuantitatif yang membantu seorang manajer dalam mengambil keputusan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kampus kita, STIE TDN. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.